Akor please, akor. Kenanga pote disimpan di peti. Kelakar betok bukan sekedar canda, Dio hidup dalam musik dan lagu daerah yang penuh makna dan identitas diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Ferry Kurniawan MPD selaku Ketua Penyelenggara, Ibu Lydia Wulansari SH.MSI selaku narasumber, para dosen dan karyawan Universitas Bina Dharma beserta para mahasiswa dan mahasiswi, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak dan Ibu guru pendamping serta siswa dan siswi dari SMA Muhammadiyah 3 Palembang dan SMA SMK BSI Palembang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam workshop keempat Festival Pantun Kelakar Betok Palembang. Sebuah workshop yang mengangkat kearifan lokal melalui pantun yang cerdas, jenaka, dan bermakna. Untuk mengawali acara, marilah kita melafalkan lafaz basmalah. Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Universitas Bina Dharma, dipimpin oleh Ibu Rahayu Amalia Mkom. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Penyelenggara Workshop kepada yang terhormat Bapak Dr. Ferry Kurniawan MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, selaku narasumber kita pada hari ini ada Ibu, kami nyebutnya Mbak. Harusnya kalau Palembang Mbak juga kurang tepat sebenarnya. Nah ini mohon maaf juga langsung pakai bahasa Palembang karena kan kita kaitkan dengan Palembang gitu ya. Biasanya kita panggilnya Cek Gaya. Terima kasih banyak Cek Gaya yang sudah hadir di sini berkenan untuk menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Dan juga tak lupa saya mau menyapa Bapak Ibu teman-teman yang sudah hadir di hari ini di workshop kita di Smart Class Universitas Bina Dharma. Dr. Haryadi. Selamat pagi Bapak Dr. Haryadi dari Universitas Palembang telah berkenan hadir. Terima kasih banyak Bapak. Kemudian ada saya lupa tadi menanyakan namanya rekanan kita dari SMA Palembang, Muhammadiyah 3 ya Bu. Iya, terima kasih sudah berkenan hadir Ibu. Kemudian ada juga rekanan kita dari dan juga siswanya pastinya. Rekanan kita dari SMA BSI dan juga SMK BSI mudah-mudahan sudah hadir. Kemudian rekan-rekan dari Universitas ada Ibu Dr. Yesi. Selamat pagi Bu Dr. Yesi. Bu Dr. Yesi ini basicnya di komputer tapi juga pegiat di bidang kebudayaan di Kota Palembang. Ada Ibu Dr. Atika. Ibu Dr. Atika ini Ketua Program Studi Sastra Inggris Universitas Bina Dharma. Pastinya erat sekali hubungannya dengan kegiatan kita pada hari ini. Kemudian ada Ibu Dr. Eni. Ibu Dr. Eni Hidayati ini dosen Program Studi Bahasa Indonesia dan juga apresiasi sastra gitu. Berkaitan juga dengan sastra. Bapak Ibu teman-teman panitia. Oh ya Ibu Komala juga. Mohon maaf tidak terlihat sudah mengecil. Ibu Komala langsung ke situ tadi. Nah, kelihatan ada bangku kosong lihat ya tadi. Ibu Komala kandidat dokter juga. Nanti segera beliau adalah lagi-lagi berkaitan dengan bahasa. Beliau adalah Direktur Lembaga Bahasa Universitas Bina Dharma. Jadi berkaitan juga dengan bahasa. Bapak Ibu teman-teman sudah habis ya di meja ini. Bapak Ibu teman-teman panitia, terima kasih banyak sampai workshop keempat masih berkenan membantu. Teman-teman dari SMA, siswa SMA Muhammadiyah 3 Palembang, SMA BSI, SMK BSI, teman-teman mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah, mahasiswanya Pak Haryadi ini terima kasih banyak. Infonya masih libur tapi tetap berkenan hadir, terima kasih banyak. Kemudian teman-teman dari Universitas Bina Dharma, kebetulan saya juga mengundang teman-teman dari sastra Inggris yang ada mata kuliahnya berkaitan dengan kebudayaan juga. Jadi tetap relate dari kebudayaan masyarakat Indonesia, ada teman-teman perwakilan dari mata kuliah tersebut. Kemudian ada teman-teman dari mata kuliah sejarah sastra, sejarah kesusastraan juga kita undang. Kemudian ada mahasiswa apresiasi sastra dari Ibu Eni juga kita undang. Kemudian ada mahasiswa dari teknik industri, teknik sipil juga kita undang. Semuanya yang tidak tersebut saya mohon maaf. Yang pastinya saya mengapresiasi, terima kasih banyak telah hadir di sini menyemarakan kegiatan kita pada hari ini.
acaranya tadi sudah disebut oleh Ibu MC kita dan juga langsung menegur tadi ketika beliau berpantun langsung ada kata cakep gitu. Tadi langsung di stop. Nah, jangan cakep dong. Ya. Itulah yang salah satu yang kita sosialisasikan dari sosialisasi awal, workshop awal itu fokusnya hanya sosialisasi. Sekarang sudah di workshop keempat, sebenarnya juga salah satu kontennya adalah sosialisasi, yaitu mensosialisasikan bahwa ada loh pantun yang original dari Palembang dan ini wajib kita lestarikan gitu. Jadi tujuannya adalah melestarikan pantun Palembang gitu. Workshop ini akan diadakan sampai bulan Juni. Jadi ini keempat, masih ada 6 lagi sampai 10 workshop. Yang mengundang memang mohon maaf, mengundangnya berbeda-beda dalam setiap workshop. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa menyentuh banyak kalangan, begitu Bapak Ibu. Biar sambil bersosialisasi setiap orang berbeda-beda, tetapi materi workshop tetap bisa diikuti via YouTube channel Bina Dharma TV. Jadi konten pembelajarannya, konten belajarnya, belajar tentang pantunnya itu tadi juga tetap dilaksanakan. Nah, salah satu tujuan lainnya adalah tadi, selain mensosialisasikan, workshop ini bertujuan untuk mengedukasi kita semua bahwa pantun Palembang itu ada, itu yang pertama. Terus pantun Palembang itu perlu kita lestarikan. Terus pantun Palembang itu juga perlu kita populerkan. Karena kita ada orang Palembang, karena kita adalah orang yang domisilinya di Palembang, mungkin tidak asli Palembang tapi kita domisilinya di Palembang, bahwa tanggung jawab untuk melestarikan pantun Palembang itu juga ada pada kita. Tadi disampaikan oleh Bu Dewi dan diingatkan oleh Bu Dewi bahwa tagline dari Festival Pantun Kelakar Betok Palembang ini adalah Pacak Nian. Jadi setiap di akhir kata pantun itu biasanya kata cakep atau tepuk tangan saja, kita pakai kata jargon Palembang Pacak Nian. Kenapa Pacak Nian? Karena biasanya pantun Palembang itu isinya humor-humor. Walaupun tujuan tetap menyentil, misalnya nasihat segala macam, tapi isinya itu salah satu celotehan-celotehan Palembang yang bentuknya adalah humor gitu. Walaupun tujuannya banyak, tapi masih ada sesi humornya gitu. Nah, ini khasnya pantun Palembang ini tadi sangat relate sekali dengan narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita tadi saya perkenalkan namanya Cek Gaya. Beliau ini adalah penyiar di RRI Palembang, pastinya Palembang banget gitu ya. Beliau ini juga sering MC dan juga sering juga ada Palembangnya. Kayak itu pastinya gitu ya, acaranya adat, nah gitu. Dan acara-acara adat, acara-acara radio yang sering beliau bawain pun juga kental sekali dengan Palembangnya. Lebih banyak Palembangnya ya, Cek Gaya rasanya ya gitu. Sandiwara radio bahasa Palembang, artinya juga beliau. Makanya relate sekali dan juga berkaitan dengan lagu. Makanya tema hari ini itu sangat cocok sekali dengan beliau, kelakar betok dalam musik dan lagu gitu. Jadi pantun itu setiap tema beda-beda. Ini tentang lagu. Jadi pantun itu bisa juga dikaitkan dengan lagu. Nah, nanti beliaulah yang lebih ahli yang akan memperkenalkan kepada kita atau mengingatkan kepada kita bahwa pantun Palembang yang pakai lagu itu seperti apa gitu. Nah, saya kembali lagi ke yang tadi saya sampaikan bahwa jargon kita itu pertama kalau dibilang Festival Pantun Kelakar Betok Palembang harusnya jawabnya Pacak Nian gitu. Kemudian dalam setiap pantun itu biasanya ada 4 bait. Kalau pantunnya 4 bait, bait pertama itu kita biasanya menggunakan kata cakep. Ini yang diingatkan Bu Dewi tadi. Nah, jargon kita yang akan kita perkenalkan yaitu kata, ya itu tadi, kata akor. Jadi bait pertama dijawab dengan akor, bait kedua dijawab dengan artinya kalau di 4 bait, bait ketiga bisa juga akor, bait terakhir dijawab dengan Pacak Nian. Itu kalau 4 bait. Kalau 2 bait, bait pertama kita jawab dengan akor, bait kedua langsung dijawab dengan Pacak Nian. Nah,
baju bertanggung juga baca pantun. Nah, ini belum pakai lagu kakek tugasnya Cak Gaya yang perdengarkan kepada kita karena beliau ya radio pasti ada lagu-lagunya gitu kan. Jadi sangat pas sekali. Buko puaso pakai sayur sop. Akor. Cemilannya tekwan sagu. Artinya Hari ini kita workshop akor. tentang pantun pakai lagu. Baca nian. Ya, relate lah ya. Anggaplah itu relate. Mudah-mudahan benar-benar relate. Yang pastinya kita akan belajar tentang ini. Saya juga terakhir mau juga mengingatkan bahwa workshop ini selama 10 kali sampai bulan Juni. Kemudian di bulan Juni itu sendiri akan ada puncak acaranya. Puncak acaranya adalah lomba berpantun. Lomba berpantun yang stylenya nanti akan meniru, mengimitasi lebih tepatnya lagi style dari stand up comedy. Stand up comedy pun juga banyak yang menggunakan pantun. Tapi pantunnya akan di-fullkan lebih kurang 75% lah minimal gitu pantunnya, baru yang lainnya yang untuk menarasikan begitu. Kegiatan ini adalah puncak acaranya, dan puncak acara ini di bulan Juni akan ditempatkan dengan hari ulang tahun Kota Palembang yang akan juga diselenggarakan oleh Pemkot Palembang melalui Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Untuk itu kami juga mensosialisasikan kepada teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen, karyawan ataupun guru juga bisa ikut kegiatan ini. Ada lomba pantun yang skemanya ada satu mahasiswa dan umum, jadi guru, dosen, karyawan bisa ikut hadir, ikut di skema ini mahasiswa dan umum, dan juga skema siswa sekolah SMK. Sama seperti workshop ini, kegiatannya itu bisa diikuti secara gratis, dan di puncak acaranya akan ada hadiah totalnya 20 juta rupiah. Boleh tepuk tangan buat Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia karena pendanaannya dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui PDP Dana Indonesiana. 20 juta rupiah masing-masing. Juara 1 SMA itu mendapatkan hadiah 5 juta, juara 2 3 juta, dan juara ke-3 2 juta. Kemudian mahasiswa dan umum juara satunya 5 juta, juara 3-nya 3 juta, dan juara ke-3-nya 2 juta. Maka totalnya akan ada 20 juta rupiah dan pendapatan gratis, dan mudah-mudahan teman-teman di sini nanti menjadi peserta yang juga mengikuti kegiatan ini. Baik, saya sudah banyak. Mohon maaf Cek Gaya ya, banyak nian. Kalau guru dosen tuh seneng ngomong itulah. Jadi karena bentuknya lagu, kita ke yang seneng lagu, kita serahkan waktunya nanti ke yang hobi nyanyi dan hobi baca pantun, dan mengajarkan kita bagaimana caranya membuat pantun, dan juga bagaimana mengaitkan nanti pantun itu menjadi sebuah lagu yang bisa menjadi ragam baru dalam kesenian dan kebudayaan Indonesia, terutama Palembang. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ferry Kurniawan MPD atas sambutan dan juga arahannya. Hadirin yang berbahagia, sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi workshop Kelakar Betok dalam Musik dan Lagu Daerah. Pada sesi ini kita akan ditemani oleh sosok yang sudah sangat akrab dengan dunia suara, komunikasi, dan panggung siaran. Tadi juga sudah diperkenalkan sedikit oleh Bapak Dr. Ferry, saya akan perkenalkan kembali. Narasumber kita adalah Ibu Lydia Wulandari SHMSI yang akrab disapa Cek Gaya, seorang profesional announcer yang hingga saat ini aktif berkiprah sebagai penyiar, penulis naskah sekaligus produser sandiwara radio di Radio Republik Indonesia Pro 4 Palembang sejak tahun 2003. Beliau menyelesaikan pendidikan strata 1 di Universitas Muhammadiyah Fakultas Hukum dan melanjutkan ke strata 2 Magister Sains di Stisipol Chandra di Muka yang semakin memperkaya perspektif dan profesionalisme di dunia komunikasi.
Dengan pengalaman panjang dan keahlian sebagai radio announcer, voice over talent, public speaker, penulis naskah, serta master of ceremony, tentu banyak insight dan praktik menarik yang akan beliau bagikan kepada kita semua. Tanpa berlama lagi, mari kita sambut dan berikan perhatian terbaik kita kepada Ibu Lydia Wulandari SHMSI. Tepuk tangan yang meriah. Cek satu, baik. Terima kasih sekali lagi tentunya untuk MC yang luar biasa. Iya, Bapak Ibu sekalian, kalau Cek Gaya ngomong, Cek Gaya ini kalau ngomong biasanya bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Palembang. Jadi kalau Cek Gaya biasa siaran tuh biasanya bahasanya sekendak Cek Gaya. Iya. Untuk memperkenalkan diri, Cek Gaya nak pantun juga, biasa. Batu Pualam indah medawan, dibeli dari kota Batu. Artinya, Teriring salam saya haturkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi belum wabarakatuh. kompak, belum semangatnya, belum kejingoan. Cek Gaya njuk pantun lagi. Ke pasar Palimo beli sawo, Akor. sawo ditaruh dalam rago. Artinya, Ma ini harilah tanggal mudo. akor. Dak kado teko nyawab salam lagi dak kuawo. Pacak dia. Sungguh masam si buah pelam dibeli dari talang betutu. Bagi anda yang tidak jawab salam, petando dio masih buntu. Pacak dia. Kalau dak galak dikata kebuntu, tolong jawab salam yo. Bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Akor. Cek Gaya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semua dong. Baik, luar biasa ya. Senang sekali saya tentunya bisa berada di tengah-tengah kita semua saat ini dengan Bapak Ibu dosen yang luar biasa, begitu juga dengan Bapak Ibu guru, dan juga tentunya dengan teman-teman mahasiswa, ada juga dari SMA ya Pak Ferry ya. Nah ini terima kasih sekali saya bisa kenal sama Pak Ferry ini, waktu itu sama-sama lomba ya Pak Ferry ya. Dan alhamdulillah sama-sama menang. Iya, menanggung derita maksudnya Bu. Iya, jadi kalau kita berbicara ngomongin memperkenalkan diri tadi, Cek Gaya itulah biasa. Mungkin lebih condong kayak gini. Cek Gaya ini disebut sebagai tentunya pelaku ya, pelaku daripada seni ataupun juga budaya. Nah, salah satunya adalah pantun. Ya. Kalau kita ngomong ke pantun, rasanya wong Palembang dan juga budaya Melayu itu tidak lepas dengan yang namanya pantun. Pantun tentunya punya tujuan. Kalau misalnya kita ada yang rasa nak disampaikan, nak nyampe ke tadi rasa dak lemah hati, pacak dengan pantun. Dengan pantun tersebut membuat uang jadi tidak tersinggung. Nah, ini mungkin ibu-ibu dosen, bapak-bapak dosen lah jauh lebih tahu seperti itu ya. Karena Cek Gaya lebih kepada mungkin praktek begitu ya Bapak Ibu ya. Karena sebagai pelaku seperti itu. Nah, jadi kalau kita ngomongin masalah Perumpat RRI Palembang, itu adalah Radio Republik Indonesia Palembang itu khususnya di Perumpat, kita siarannya pakai bahasanya bahasa Palembang, bahasa bahasa ibunya kita begitu ya. Bahasa Palembang tuh bahasa perkenalan kita tuh ngomongnya memang pakai bahasa Palembang. Padahal dasarnya Cek Gaya ini bukan asli wong Palembang. Tapi dak kati yang tahu. Wong ikonya Cek Gaya nong Palembang lah. Iyo, siapa namanya Cek? Roh Gaya. Wah, dulurnya siapa Cek? Roh Halus. Itu biasa Cek Gaya kalau menyapa para pendengar tentunya Dan tentunya kalau ngomongin masalah pantun begitu ya, di Perumpat RRI Palembang itu kita memang membawakan acara dengan bahasa Palembang, dengan logat Palembang, dan juga biasanya dengan pantun-pantun yang memang sengaja kita sentilkan. Tujuannya apa? Perumpat RRI Palembang ada itu bertujuan untuk khususnya untuk para generasi muda nih. Apalagi generasi muda nih ini lagi lebih senang lagi K-pop Pak. Dagi pado lagu daerah tuh. Iyo, lebih seneng lah yang apa ngomongan K-pop. Yang ini lagi siget-sigetnya dengan apa sibling aja itu. Kinet aja nak. Jadi gebot-gebot pasal itu kan. Nah, sementara kalau kita ngomong ke masalah
tentunya budaya tadi, Cek, itu kan. Ini merupakan tentunya bagian tugas kita bersama. Tugas daripada generasi-generasi muda. Ya, di mana ini merupakan akar Melayu yang harus tentunya dipertahankan. Kalau adik-adiknya cuma seneng dengan K-pop, baik, laju cak mana ceritanya ke depannya. Kita akan mengejakannya itu jadi saga. Ya, jadi itu tentunya untuk adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, bahwa sangat penting sekali tentunya untuk yang namanya mempelajari pantun, kemudian juga budaya berpantun ini sendiri agar mengakar menjadi jati diri kita. Nah itu juga kata Pak Peri tadi, wong Plembang itu pokoknya terkenal dengan yang namanya kelakangnya. Nah, kelakangnya sebenarnya bukan bermaksud apa. Tujuan kelakar kita untuk mengakrabkan diri. Karena dengan kita kelakar, ternyata wong Plembang tuh humoris ya. Ternyata wong Plembang tuh senang bercanda ya, seperti itu kan. Jadi hal-hal yang mungkin dalam paradigma mungkin dari wong-wong yang ada di luar sana kadang berpikir, takut ke Palembang, sisip dikit laju. Laju apa Bu? Laju kena tujah katanya. Padahal wong Palembang tidak seperti itu. Nah, itu tadi salah satu bentuk komunikasi yang kita lakukan adalah tentunya dengan kelakar betoknya, dengan pantun-pantun lucu yang kita buat seperti itu, sehingga tentunya menambah hasanah dan juga kedekatan begitu ya. Oke, sekarang saya nih diminta untuk membahas mengenai pantun kelakar betok dalam musik dan lagu daerah. Lagu daerah kalau di Perumpat RRI Palembang itu kita lagunya lagu-lagu daerah semua, lagu daerah Nusantara dan juga lagu-lagu daerah Sumatera Selatan. Ini Bu, Pak, tahan kepala RRI Palembang itu menyurati seluruh bupati, wali kota yang ada di Sumatera Selatan untuk minta para seniman daerahnya ngirim ke lagu-lagunya untuk bisa kita play. Jadi lagu-lagu yang kita ada di Perumpat RRI Palembang tidak seluruh radio ada. Tapi ada di RRI Palembang karena kita memang melakukan kerjasama dalam bentuk wujud untuk melestarikan lagu-lagu daerah, budaya-budaya kita. Karena kalau kita bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Dan juga tentunya mengangkat para seniman daerah dalam berpotensi tentunya. Jadi adik-adik jangan heran, lagu-lagu daerah kita jauh lebih bagus sebenarnya. Asak galak dengernya. Dulu Cek Gaya pertama kali pas pindah ke Cek Gaya dari pertama Cek Gaya penyiar Pro 1. Pro 1 tuh Pak khusus maco berita kebanyakan Pak, informasi dialog. Kemudian Pro 2 untuk anak-anak muda. Lagu-lagu yang kekinian itu di Pro 2 dulu. Tapi karena Cek Gaya berengot tua, jadi diuntal ke. Diuntal ke kemana Cek Gaya? Diuntal ke Perumpat. Diuntal ke Perumpat ternyata punya nuansa tersendiri. Awalnya Cik Gaya itu merasa, terbuang aku di Perumpat ini. Karena kenapa? Lagunya tidak sama sekali kenal Pak. Lagu-lagu daerah itu tidak sama sekali kenal. Tetapi setelah dinikmati, ternyata enak ya lagu-lagu daerah ini. Bahasa-bahasa daerah ini ternyata enak begitu. Bagaimana kita mainkan? Iya, kita mainkan ya. Oke, nah kalau kita ngomongkan tentunya apa itu pantun? Ini kayak lagu anak muter ke lagu apa dulu? Igama batang lagi 9 laju. Iyo. Nah, kalau yang berkaitan dengan tentunya pantun-pantun itu Bapak Ibu, lagu-lagu daerah itu rata-rata itu berpantun bentuknya. Salah satunya ini lagu lagu Cek Gaya Ado Cuko dak becuko. Kalau nyingok di YouTube-nya, ya ngambok di YouTube-nya mulu ya Kalau nyingok di YouTube-nya, aduh Cek Gayanya, aduh penyanyinya juga, aduh lagunya juga. Cak mana kita mainkan? Oke, setuju? Akor, go ahead kan lah. Wah, kita dengar sama-sama ya. Oke. Cek Gaya. Ini kamu lagi YouTube ini? Gaya. Udah, kau udah salahnya pikir. Itu nyanyi sama-sama. Emang ada. Nah, kita dengar ya. Ini dari awalnya pantun. Kita nikmati sama-sama lagunya. Ayo, lagu-lagu irama Batang Hari 9 ini. Bukan Batang Hari 9, ini lagu daerah ya. Batang Hari 9 ada lagi, petikan gitar tunggal. Semua ya. Melatih kunci kisah yang
disayang, setelah mekar jadi pujaan, selagi hidup banyak sembahyang, rezeki lancar disayang Tuhan. Cerita hidup miriplah pempek, cuko dak bercuko rego samo, bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Benar ya? Yang bercuko dak bercuko samo galo, tengah dua uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Bagaimana? Patut kan? Ini lagunya Cik Gaya. Kalau nengok di YouTube-nya boleh, ya. Sekalian promosi. Yang di belakang Camano ngantuk, yang belakang. Tidak. Iwak tenggiri, iwak belido, dibikin tempe, aduh lemaknya. Banyak ngaji selagi muda, biar dak kati seselat tua. Cerita hidup miriplah pempek, cuko dak bercuko rego samo, bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Sama-sama ya. Yang bercuko dak bercuko samo galau, tengah dua uang kaya, uang sara, sudah ada bagiannya. Yang bercuko dak bercuko samo galau, tengah dua uang kaya, uang sara, sudah ada bagiannya. Mana suaranya? Yang bercuko dak bercuko samo galo, tengah dua uang kaya, uang sara, sudah ada bagiannya. Dak bercuko samo galo, tengah dua uang kaya, uang sara, sudah ada bagiannya. Tepuk tangan untuk kita galo-galo. Iya, bagaimana Ibu Bapak? Adik-adik semua, bagaimana lagu daerah? Menurut kalian asik atau tidak? Asik kan? Itu tuh karena kita awalnya baik, tidak kenal. Makanya ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kawin. Jadi harus dikenal untuk dicintai dan juga disayangi. Itu juga dengan lagu daerah. Itu salah sikok lagunya. Kalau kita dengar tadi, dari syairnya tadi adalah pantun nasihat. Tapi pakai bahasa apa? Bahasanya bahasa kita, bahasa Palembang. Ngerti kan Bu bahasa kita nih Bu? Mudah dipahami kan Bu? Nah itulah dia katanya, selagi hidup banyak sembayang, rezeki lancar disayang Tuhan. Pakai bahasanya bahasa apa? Bahasa Palembang. Jadi kalaupun nasihati mana tahu kita punya anak tekak bantah jabalan na'udzubillah. Wah misalnya ini kan, terumpak kita dengar ke lagu itu bisa menyentuh hatinya dia. Tentunya dengan lagu tersebut. Oke, ke materi terlebih dahulu. Baik, kalau mau ngomong ke pantun, Bapak Ibu lah sudah pakar galau. Pantun adalah salah satu sastra tutur yang ada di Nusantara, merupakan bentuk puisi lama Indonesia yang berasal dari tanah Melayu, dan pantun termasuk dalam puisi rakyat. Kenapa dikatakan puisi rakyat? Karena dia menyatu dengan rakyat, dengan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami, untuk dicerna, sehingga ini bisa langsung lekat ke hati kita galau-galau. Seperti itu ya. Oke lanjut. Nah, pantun terdiri dari 4 baris atau 4 larik. Setiap lariknya itu tadi, yang becuko, dak becuko, samo galo, tengah duo, uang kayo, uang saro, sudah ada
bagiannya. Nah, yang duo di pojok itu disebut dengan sampiran. Sementara duo di bawah itu disebut dengan isi. Nah, kalau gitu nak pengen nyampe ke sesuatu, kalau Cik Gaya, kira-kira cak mano Cik, muat pantun tuh Cik. Kita yang paling utama itu Bapak Ibu adik-adik sekalian, kalau kita ngomong kena buat pantun itu cak mano, yang pertama kalau Cik Gaya, isinya dulu. Apa kira-kira yang nak pengen kita sampai ke? Misalnya dengan apa? Misalnya anak bujang nih, nak kepengen begini. Uma-uma beli ke sagu, aku kepengen makan PMP. Uma-uma bini ke akulah malek lah tidur dewe. Nah, sampai pasti. Apa maka bapak ibunya? Tidak bakal marah kalau misalnya nyampingnya cak itu. Iya kan? Nah itu tadi dengan adanya tentunya irama lagu, kemudian juga dengan pantun yang disampaikan melalui irama tersebut, wong tua tidak akan bakal marah. Kira-kira Pak, kalau anak minta kawin Pak, minta nikah, ngomong langsung mungkin agak cak mano. Tapi kalau dia pantun, ubah-ubah beli ke sagu, aku kepengen makan PMP. Ubah-ubah laki ke akulah malek lah tidur dewe. Nah, pasti dinjuk tak kira-kira Bu? Dinjuk izin tak Bu? Enjuk pokoknya. Dinjuk izin Bu, dinjuk izin. Makanya ini tahu tak? Ini ilmu yang Cik Gaya bagi kan nih. Jadi kalau kamu nak ngomong sama orang tua kamu kepengen misalnya nak pengen lah ketemuan dengan jodohnya, kepengen rasanya nak memulai kehidupan yang baru. Pakailah pantun tadi. Dengan apa? Dengan iringan irama lagunya. Oi bolehlah kau nih nak uji baknya nih tadi kan. Bolehlah nak kau nih nak jadinya. Kau ngapul aja jadi sahelin ini hari. Jadi Bapak Ibu, kalau ngomong ke lagu-lagu irama, tentunya lagu-lagu daerah di Sumatera Selatan itu sendiri ada irama Batang Hari 9. Irama Batang Hari 9 ini Bu, ini lagunya biasa dinyanyi dengan petikan gitar tunggal. Nah, itu juga berisi pantun-pantun yang tentunya mudah untuk dicerna. Bagaimanakah kira-kira musiknya? Mari kita mainkan. Wah, kita dengar lagi lagunya ya. Oke, Batang Hari 9. Nah, kalau irama Batang Hari 9, pernah denger tak, Dek? Pernah? Nah, inilah yang namanya irama Batang Hari 9. Kalau di RRI ini diputar pasti. Dicarilah pokoknya yang paling lucu-lucu syairnya, sehingga membuat kita tidak ngantuk. Nah, kita dengar sama-sama ya. Nah, petikan gitar itu merupakan petikan gitar khas ya. Jadi kita di wilayah Sumatera Selatan ini terdiri dari aliran Batang Hari 9. Makanya musiknya disebut. Ini lagunya ya. Menari lawanku. Ini daerah ini. Nah, Ayo kepikir kau diri, pinjam jadi lawan jodohnya. Ayo berpikir diri, pinjam jadi lawan jodohnya. tidak kalah dengan K-pop lagu kita. Iyo lagu perempuan ini. Oke, baru kita lagu ngepit lagi. Kemang sakit Nah, hatinya. biasanya mereka saling berjawab-jawaban pantunnya. Tambah pincul di timpelimus. Ngapa dengan oi bujang tua, ngintikkan gadis badan tekun. Nah, ngintik ke gadis badan sampai terkurus katanya. Ngapalah dengan oi bujang. Ngapalah kau oi bujang tua, Ngintikkan ngintik ke gadis sampai badan terkurus katanya. Nah, itu iramanya enak didengar, apalagi sambil malam-malam sambil istirahat. Oke. Bukannya senang duduk di tangga, Oke. kiri duduk jauh Pikiran. Jangan takut membujang tua, tua di luar muda di Nah, tua di luar,
muda di dalam ujinya. Jangan takut dengan bujang tua. Takut membujang tua. Tua di luar, muda di dalam. Artinya jiwanya muda, cek itu ya. Nah, itu kira-kira ya. Hanya mau nyanyi sini. Sini deh. Kau ningok-ningok lain. Ketintang membawa taji, kemana jaka sambungnya. Selop Jepang ditebeli, jangan bermanja berbini dua. Selop Jepang tidak terbeli, Jepang ditebeli, jangan bermanja berbini dua. Selop Jepang lagi tak terbeli, nak berbini dua, payah berpikir katanya ya. lanjut Mak. Oke. Aku nyangka derian. Nah ini semua pantun ya Bu. Dari derian tinggi itu merupakan apa? Sampiran. Nah, baru nanti masuk isi. Aku nyangka nak ngajak jadi. Aku nyangka ngajak jadi. Aku yang tinggal dibuat. Aku nggak nyangka orang diajak jadi. Aku ditinggal, membuat aku malu katanya. Aku nyangka nak ngajak jadi. Aku yang tinggal dibuat malu. Oke, kita tinggal sikap lagi ya. Balas bi, ini nyo, pantun, berbalas-balasan. Angkan masih Jadi bukan cuma kayak gais bersambut ya. Jadi dia melalui irama lagu. Hebok na ada padi, marai gadis mudurlah puntung, pantaslah saja gadis berlari. Marai gadis ngodotnya puntung, Marai puntung rokok. gadis mudurlah Puntung, pantaslah saja gadis berlari. Siapa gadis galak dengan bujang yang rokoknya pakai puntung rokok ini ya? Dak modal sini ya. Ayo bergoyor. Ah. Iya. Bakal lo kasaro itu Pak. Serindit Oke. endap di ranting nangke. Biarlah tua asal berduit, segala gadis Nah. galak. Biarlah tua asak berduit segala gadis galak galo katanya. Biarlah tua Asal berduit segala gadis galak galo. Seneng kan dengan lagu-lagu yang cak ini? Oh Yunian sampai maksud dan tujuannya seperti itu ya. Oke, kita kan. Bagaimana Bapak Ibu? Siro, tepuk tangan dulu dong untuk kita galau-galau ya. Tapi memang yo, kalau irama Batanghari 9 itu biasa kalau kita putar itu sekitar jam 7-an. Jam 7 malam itu dimulai diputar. Karena itu kan lagi-lagi oh lemak nian sambil duduk-duduk sambil ini dengar ke lagu-lagu irama Batanghari 9. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, peran pantun itu sebenarnya dalam masyarakat itu apa sih kira-kira? Sebagai alat pemelihara bahasa. Ya. Pantun adalah sebagai alat pemelihara bahasa di mana pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur kita dalam berpikir. Ya. Pantun melatih seorang berpikir tentang makna kata sebelum berujar. Jadi jangan kita asal ngomong baik. Tetapi kita berpikir dulu apa yang nak bakal kita omong ke yang keluar dari mulut kita. Bahwa suatu kata bisa memiliki kaitan dengan kata yang lain. Secara sosial pantun memiliki fungsi pergaulan yang kuat. Bu, Pak, Cek Gaya jujur baik. Kalau biasanya ngemsi itu selalu pakai pantun. Karena dengan pantun itulah membuat uang ngakak. Dengan uang ngakak uang deket sama kita. Dengan uang deket sama kita job belamburan di mana-mana. Ojong-ojong itu ojong 8 landep 9 ngait Ibu UUD ojong-ojongnya duit juga ya dah karena ngapo. Nah itu yang kata Cek Gaya tadi. Jadi kalau Cek Gaya pantun Cek ini itu tadi tujuannya adalah untuk mendekatkan diri. Jadi dengan Cek ini apa yang Cek Gaya sampai ke bisa sampai ke Bapak Ibu sekalian. Lanjut kita.
Nah, pantun ini merupakan tentunya ada pantun adat. Nah, biasanya kalau Cek Gaya mau acara bukan cuma resepsi, tapi juga acara kandang adat. Biasa kita di Sumatera Selatan ini, Bu, Pak, kalau nak nganten ke Mak ini hari banyak masih budak-budak muda nih yang alhamdulillah ya sadar, punya kesadaran untuk mencintai budaya. Salah satunya adalah itu tadi tradisi kandang adat. Di mana pas pengantin lanang nak datang, diadang make selendang tebentang. Selendang yang tebentang itu bukan bermaksud untuk menghadang. Nah, tetapi apa tujuannya? Tujuannya adalah dengan adanya kandang adat tersebut, di mana tentunya juru bicara lanang dari keluarga lanang dengan juru bicara keluarga betina saling berbalas pantun, mengutarakan kira-kira apa maksud dan tujuan hatinya. Dari sini sudah jelas bahwa tentunya ini juga melestarikan budaya. Nah, itu yang paling penting ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang nak kepengen bertanya. Nah, ini salah satu pantun ya, beberapa pantun yang berbau adat budaya. Lebat daun bunga Tanjung, berbau harum bunga cempaka, adat dijaga, pusaka dijunjung, baru terpelihara adat pusaka. Nah, kemudian pantun nasihat. Di tepi kali saya menyinggah, menghilang penat, menahan jerat. Orang tua janganlah pernah disanggah, agar selamat dunia dan akhirat. Ini kan kalau kita ngasih ke ini pantun ini ke anak kita, Bu, ke saudara kita, ke kawan kita, pasti tentunya seneng. Kalau kita nasihati, sudahlah kau tuh, mak ini lagi ditobatlah pulo. Pahayu begimat gitu, nak pak kiamat. Kalau kaget marah wong kalau misalnya kita ngomong cak itu. Tapi kalau kita sampaikan dalam bentuk pantun, Cek Gaya rasa paling nyenye-nyenye saja dianya. Iya, paling nyenye-nyenye aja adanya. Pacak gina Cek Gaya ini ujinya kan. Uji saya, ya memang saya pacak-pacakkan aja. Maka pacak gina dia jadinya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Budaya pantun ada juga dalam alunan musik. Pada masyarakat Sumatera Selatan, Bapak Ibu tahu dengan yang namanya senjang? Ada yang dari Banyuasin? Dari Banyuasin, mesti Banyuasin? Senjang itu merupakan salah satu akar budaya yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di daerah Banyuasin. Ini budaya yang tentunya harus kita lestari ke Bapak Ibu. Maaf ngomong Bu, Cek Gaya pernah diklat penulisan naskah sandiwara radio Pak, itu ke Solo. Itu di Solo sana Cek Gaya salut luar biasa. Wong barat mato biru, rambut kuning mato biru, tapi dia pacak bahasa Jawa. Dia pacak main gamelan. Dia pacak nyinden, make sanggul. Nah, Cek Gaya cuma heran ngapo kita tidak galak. Kenapa kita tidak bangga sementara wong asing luar biasa tertarik dengan yang namanya budaya kita. Nah, itulah sebabnya saat ini Cek Gaya hadir di sini, Bapak Ibu, khususnya untuk adik-adik yang muda-muda ini. Nah, kira-kira ya dak siap dak untuk jadi pelestari budaya? Siap. Siap nian? Siap nian. Siap nian. Wah, itu yang nak ditanya tuh ya dak Mangko kamu cukup-cukupan mencek Gaya keliling ya dak Kalau adik, ya, apakah dirimu siap untuk melanjutkan tongkat estafet di dalam melestarikan budaya? Siap Nian. Siap nian. Tertarik dak dengan lagu-lagu daerah? Tertarik. Tertarik? Jangan tertarik baik. Tertarik juga. Ya. Yeah. Oke, kita bakal berlanjut lagi. Mungkin ada yang nak kepengen tanya, silahkan. Ada yang nak dibahas? Dipersilakan, Bapak Ibu. Adik-adik, kaget kita dengar lagi ada sikok lagu lagi Cek Gaya. Sikok lagu ini terkenjit-kenjit kita sama-sama. Judul lagunya Kanji Tuo. Tapi siru lagunya. Itu pantun nasihat juga. Ngapo Cek Gaya milih lagunya Cek itu? Biar mata kita melek galo.
Kalau Cek Gaya pilih ke lagunya yang kira-kira apa lembut kalau kaki kalau tetedo, Cek Gaya ngoceh, Cek Gaya ngomong kemana, yang nenge kemana. Nah, jadi maka Cek Gaya pilih ke dua lagunya lagu yang ngebeat, si kok lagunya Irama Batang Hari 9. Jadi ini untuk memperkenalkan. Tadi Cek Gaya sebutkan bahwa salah satu akar budaya yang ada di Sumatera Selatan ada yang punya senjang. Nah, apa Cek Gaya bedanya senjang dengan Irama Batang Hari 9? Sama-sama pakai pantun. Bedanya kalau Irama Batang Hari 9 pakai petikan gitar tunggal. Jadi ngalun. Jadi kalau nyanyinya tuh mengayun-ngayun seperti itu. Nah, sementara senjang, itu kalau senjang, dia cak ini Bu, main iramanya cak ini. Dia musik dulu, ketika musik berbunyi, maka penyanyi diam. Tetapi ketika musik berhenti, maka penyanyi akan bernyanyi melalui pantun-pantun yang dipersiapkan. Biasanya lanang betino itu saling berbalas pantun. Musik berbunyi dia diam. Dah, musik berhenti dia nyanyi. Musik berbunyi lagi dia diam lagi. Nah, itulah yang disebut dengan senjang. Beda dengan Irama Batang Hari 9. Kalau Irama Batang Hari 9, dia selama nyanyi diiringi dengan gitar tunggal sampai habis. Seperti itu. Bagaimana? Masih sanggup dengan lagu berikutnya? Cak mana Pak? Lanjut. Lanjut. Kita gohetkan lagu berikutnya. Ini dia, Kanji Tuo. Nah, ini sengaja. Itulah, ini merupakan tantangan ya. Agar musik daerah itu disukai, itu dipilihlah irama-irama yang kira-kira bisa menyenangkan. Oke. Asik. Kanji Tuo. Memang judulnya agak ada lemak Bu, memang Bu. Tapi isinya pantun nasihat kalau. Oi Kanji Tuo, awak biawak ngaku buaya, sisir besar nyelip di celana, ngaku bujang di mano-mano. Oi Kanji Tuo, kata wong tua kelari, dia umurnya dak lagi muda, tapi kanjinya makin menjadi. Oi Kanji Tuo. Nasihatkan Bu. Jadi untuk bapak-bapaknya jangan sampai Kanji Tuo. Yang muda juga jangan Kanji Tuo ya. Melatih setiap hari, hobinya jawil satu jawil sini, awas terjawil bini polisi. Ingat-ingatlah anak bini, jangan ngaji setiap hari, banyak sholat banyak ngaji, kena umur dak lama lagi. Oi Kanji Tuo. Jadi awas terjawil bini TNI, terjawil bini polisi kalau masing-masing ya. Oke. Oi Kanji Tuo, awak biawak ngaku buaya, sisir besar nyelip di celana, ngaku bujang di mano-mano. Oi Kanji Tuo, kata wong tua kelari, biar umurnya dak lagi muda, tapi kanjinya makin menjadi. Oi Kanji Tuo. Enggak jadi Kanji Tuo. Jangan sampai ya. Rapi-rapi setiap hari, hobinya jawil sana jawil sini, awas terjawil bini TNI. Ingat-ingatlah anak bini, jangan ngaji setiap hari, banyak sholat banyak ngaji, kena umur dak lama lagi, kena umur dak lama lagi. Oi Kanji Tuo.
si kanji tua. Oi, kanji tua. Oi, kanji tua. Oi, kanji tua. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Iya. Sekarang Cek Gaya nak nanyo, dari 3 lagu yang didengar tadi, yang mana yang paling lemah? Oh, tapi jangan salah, lagu kanji tua banyak di request wong di perempat ya. Selalu dipinta wong. Ngapo cek itu. Aku tuh nginget ke laki aku Cek Gaya, jangan kanji tua dia tuh katanya kan. Agak teja will be ni plisi jadi dia. Nah, makanya lagu itu ado saya teh. Nah, dari sini sudah bisa dijingok Bapak Ibu. Dari sair-sair lagu yang sudah kita dengar ke tadi dari berapa ikut lagu, itu kan isinya pantun galau. Iya kan? Artinya pantun itu luar biasa. Di sini Cek Gaya kasih apresiasi luar biasa untuk Pak Peri. Beliau ini dosen dan muda, luar biasa. Dia yang namanya konsisten untuk peduli terhadap pelestarian budaya ini, terkhususnya tentunya pantun Palembang, kelakar betok Palembang. Adik-adik sekalian, kalau tidak kita siapa? Kalau kita dengar ini kan, oh baru tahu, oh ternyata lemak lagu-lagu. Makanya jangan lupa dengar ke 88,4 MHz Perumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Iya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Iya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya kah? Silakan Bapak Ibu. Oke. Nggak katik. Lanjut dulu kita. Ya, oke. Nah, tujuan mengenal pantun kelakar betok dalam irama lagu di antaranya adalah untuk memperkenalkan khususnya kepada para generasi muda akan keberagaman budaya yang ada di Sumatera Selatan, memperkenalkan musik irama lagu daerah dengan syair lagu yang berisi pantun bisa berbentuk nasihat, jenaka ataupun juga kelakar betok Palembang. Dan tentunya untuk menarik generasi muda cinta pada lagu daerah dan budaya yang ada di Sumatera Selatan. Jujur Bapak Ibu, Cek, kalau ditanya kira-kira apa yang menjadi tantangan kalian Cek sebagai penyiar Perumpat RRI Palembang, sebagai penyiar lagu-lagu daerah itu, tentunya untuk pelestarian budaya dan lagu-lagu daerah ini. Itu tadi tantangannya Bu. Banyakan kita ini senenglah dengan musik asing, mati ke musik dewe. Boleh, kita tidak masalah, kita namanya nak memperkenal ataupun kenal dengan lagu-lagu asing. Tetapi kita harus bangga dulu dengan yang namanya budaya ataupun juga jati diri yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi ini penting ya. Cek Gaya sekali lagi Bapak Ibu dosen di sini luar biasa. Cek Gaya senang luar biasa bisa berada di tengah-tengah sini. Di sini wong-wong pinter galo, wong-wong hebat galo. Cek Gaya tegak di sini bukan berarti Cek Gaya lebih pakam, lebih hebat atau lebih segala macam, tidak. Tapi Cek Gaya adalah pelaku dari tentunya yang namanya pelestarian budaya itu sendiri. Jadi tantangan bagi kami pelaku budaya ini, cak mano biar bisa, biar pacak, disukai, disenangi. Nah ini menjadi tantangan bagi pencipta lagu-lagu daerah. Tantangannya cak mano, kalau pacak, lagu-lagu daerahnya dibuat dengan ritme-ritme yang bisa menarik generasi muda. Makanya kami di Perumpat itu ada juga lagu Yasaman, dia versi hip hop. Jadi bukan Yasaman yang Yasaman yang normal biasa dah. Tapi ada juga yang versi hip hopnya. Ada kan ini lagu, dia ada versi hip hopnya Pak. Jadi kan kalau yang versi hip hop itu biasanya disukai oleh anak-anak muda, ngebeat. Nah itu biasanya kalau Cek Gaya paling setuju dengan Cek Gaya ini. Terus lagu Cak Ale Sincan. Di tempat kami itu ada namanya Cak Ale Sincan. Tapi tidak Cek Gaya bawa di sini. Kalau ngakak kalau kakek kau kalau Cek Gaya bawa di sini. Ini lagunya. Nah, disitulah tadi Bapak Ibu bahwa tantangan
ke depan itu adalah bagaimana cara mengubah mindset daripada generasi muda itu untuk mencintai budaya, mencintai apa yang kita punya. Kaget giliran lah sudah diakui oleh wong lain, bangsa lain, baru kita ribut. Ngapu itu tuh punya kita, ngapu lah ini. Sementara wong lebih dulu suka dengan yang punya kita. Sementara kita suka dengan budaya asing. Nah, ini yang menjadi tantangan adik-adik ke depan sebagai mahasiswa, teman-teman sebagai generasi penerus ya. Ini ke depan kalian itu juga yang akan kalian pecut dan pacu ya. Jangan sampai tentunya ini tergerus oleh zaman dan hilang begitu saja. Begitu ya. Oke, lanjut. Pentingkah mengenal dan melestarikan lagu daerah di tengah gempuran budaya asing? Cik nak nanya. Oke, nak nanya cik gaya siapa lah nak cik gaya tanya ni siapa lah jangan lagi menitanya cak dah galak nyingok kalau acak ni cak dah galak nyingok kalau penting tidak mengenal dan melestarikan lagu daerah di tengah gempuran budaya asing menurut Anda? Tidak kedengaran cik ya? Pecah lagi mode off. Kita nyari yang mode on. Berhubung yang mode off. Jangan mode off kalau cik gaya nak pengen ada yang mode on. Tak usah takut. Cik gaya tu tidak dengigit. Sudah sontek rabies. Alhamdulillah. Lah sudah tidak ada rabiesan lagi kalau misalnya dipakai oleh cik gaya penting tidak menurut kamu mengenal dan melestarikan lagu daerah di tengah gempuran budaya asing? Pendapat tak terserah nak ngomong apa, nak panjang kali libok terserah. Sangat penting. Kenapa Anda katakan sangat penting? Alasannya? Karena budaya kitanya harus terus kita kembangkan dari masa depan ke depannya supaya tidak hilang. Kalau misalnya masalah gempuran budaya asing saat ini cepat pandangan. Mungkin banyak yang suka dengan budaya asing tuh, tapi kalau bisa jangan dihilangkan gitu. Oh, jangan dihilangkan. Jadi boleh mencintai budaya asing, tetapi lebih mencintai budaya sendiri. Ini jawaban mahasiswanya. Kalau mak itu kita nak ke dosennya pula. Ya, bu, kita ngobrol bu. Gitu. Kata ibu galak nengah ke Cik Gaya siaran. Cik Gaya itu kalau siaran itu katanya galak ngenal ke dirinya wong Arab. Arab apa Cik Gaya? Arab maklum. Iyo. Kalau menurut ibu dewek bu, pentingkah mengenal dan melestarikan lagu daerah di tengah gempuran budaya asing bu? Penting sekali karena ya generasi muda ini kaget tidak tahu lagi dengan budaya kita, makanya perlu kita lestari ke. Kalau tidak kita siapa lagi ya dek? Ini dosennya Dewi lo ngomong. Kalau bapak pak kira-kira pendapatnya silakan pak. Ya pada prinsipnya sama bahwa melestarikan budaya itu sangat penting karena supaya tidak tergerus oleh budaya asing itu kan banyak negatifnya. Kalau budaya kita tadi kan banyak nasihatnya, tapi kadang-kadang yang seperti ini kan kurang diminati. Nah sekarang bagaimana teknis untuk menyampaikan itu, makanya berbagai cara tadi. Kalau saya itu menikmati yang silent tadi, yang Batang Hari 9 itu yang, tapi di Pal TV bukan di radio. Radio itu kan kalau di mobil saja itu kan, itu Lanugraha yang tapi RRI jarang, kecuali yang ceramah pagi itu yang memang harus tidak ada jam kenangan saja. Tapi ini perlu betul ini, makanya tidak kampus maupun sekolah segera mungkin, terutama pemerintah yang berkaitan dengan budaya segera mungkin harus perlu, sangat perlu itu, sangat penting. Tepuk tangan dulu dong biar tidak ngantuk. Iya. Bu. Cek enak nih ibu pula. Iya. Penting mengenal dan melestarikan lagu daerah di tengah gempuran budaya asing. Cak mana pendapatnya? Penting sekali ya Bu, karena
Itu tadi betul, kalau nggak kita dari yang muda-muda ini, siapa yang akan melestarikan penerusnya nanti? Iya. Kalau misalnya punya anak, senang dengan yang namanya K-pop, gitu nah. Tapi sementara kita pengen dia bisa ini, gimana buat cara ibu ini? Ya, kita arah ke pelan-pelan, Bu. Anak aku masih TK lah, Nyo. Iya, kalau anaknya masih TK suruh nyanyi lagu silent mak mano. Iya, kalau suruh nyanyi lagu silent cak mana anaknya masih TK. Oke, kalau ibu yang lebih senior Bu, cak mana Bu pendapatnya Bu? Kira-kira. Ini cek gaya yakin ibu nih anaknya lah sudah bujang gadis seknya Silakan Bu. Ya, kalau menurut saya karena ya anak saya sudah bujang. Nah, untuk ini kita mengenalkan budaya kita, budaya asing mungkin dia mengenal, jangan maksudnya jangan terlalu ke budaya asing, harus lebih ke budaya kita. Itu tadi arahan dengan pelan-pelan Bu, nggak bisa dipaksa karena anak zaman sekarang. Iya, kayak gitu. Jadi anak-anak zaman sekarang ndak acak dipaksa cek gaya. Ngomongnya nak adeng-adeng iyo. Apalagi Gen Z sama Gen Alpha. Iyo men dia ngomong ndak bener dia tulah. Iyo Gen Z sama Gen Alpha jinyo Itu agak salah itu di tengah nasihat ini agak tekak bantah juga uji kita. Dia masih punya pendapat tapi mereka cerdas-cerdas. Dalam arti kata cerdas-cerdas ketika kita kasih masukan, mereka memang mendebat. Tetapi di balik mendebat mereka tuh, mereka juga menyaring apa yang kita sampaikan. Itu juga, ini pengalaman cek gaya pribadi ngadepi anak di rumah. Kalau dinyuk nasihat, oh nak apa yuk nak ini nih lagu apa cuci kayak tadi K-pop koreng apa lagu korengan uji kayak sudah lah dan menemukan lagu korengan terus uji kayak kan lagu batang lagi 90 uji kayak kan cek itu kan. Nah cuma benar tidak baca kita langsung terumpak bederup. Jadi harus pelan-pelan. Lanjut kembali. Nah, tantangan yang dihadapi dalam pelestarian budaya lagu daerah. Ini tantangan kami khususnya. Kami para pelaku, para seniman budaya yang ada di Sumatera Selatan, ini tantangannya adalah cak mana sih caranya untuk bisa melestarikan budaya lagu daerah ini ke depan biar tidak hilang cak itu nah. Sedih rasanya karena kenapa? Kadang kata wong cak macam kami perempat, didengar yang di dusun-dusun baik. Tapi sebenarnya tidak juga. Kadang ketika wong sudah tahu lagunya enak ternyata lagu daerah. Akhirnya stay di situ. Seperti itu ya. Nah, apa di tantangannya? Tantangan yang paling utama dalam pelestarian tentunya budaya dan lagu daerah terletak bagaimana mengubah mindset, pola berpikir. Kalau pola berpikirnya cuma nak ke asing-asing baik, itulah akhirnya bakal hilang, tergerus semuanya. Galau-galaunya. Bagaimana cara mengubah mindset generasi pada musik dan juga lagu daerah yang sering dipandang kuno dan kampungan. Kalau lagu daerah itu pasti dipandangnya kuno kampungan. Iya apa iya? Iya, dipandang kuno kampungan. Lagu itu apa dia? Cak itu pasti kan. Cak apa baik? Dulu nih yang galak lagu itu ini. Lagu ini Beat Snipir. Apa ya saya salurnya nyebut namanya. Iya. Kemudian tantangan lainnya bagi para musisi ini Bapak Ibu. Cak macam para musisi cak kami. Para pencipta lagu. Itu punya tantangan untuk bisa mana cara enggaknya generasi-generasi muda ini biar dia galak dengar ke lagu-lagu daerah. Biar dia cinta dengan budaya, biar dia cinta dengan lagu-lagu daerah seperti itu. Nah, yaitu bagaimana cara menciptakan lagu daerah yang sairnya menarik. Tadi lagunya menarik apa tidak Bu? Menarik. Lucu apa tidak Bu? Masuk kan ke akar getoknya kan Bu? Masuk Pak Eko katanya. Nah, di mana tentunya cara menciptakan lagu daerah yang sairnya menarik, mudah diingat. Sair itu kan kalau misalnya yang jadi oi kanji tua seneng galo denger oi kanji tua kan mudah diingat. Ngapa untuk wong rumah ingatnya tidak ya. Jadi cak mana caranya untuk bisa menciptakan lagu yang sairnya menarik, mudah untuk diingat sehingga lagunya bisa meledak, sehingga lagunya bisa langsung
disukai seperti itu ya, dengan irama yang kekinian. Nah, Cak tadi kan laginya agak-agak remik-remik Cak Mano. Dangdut tapi agak-agak remik dikit. Karena apa? Tujuannya itu biar tidak ngantuk, biar generasi muda tuh senang dengan lagu-lagu daerah seperti itu. Dan tentunya di mana syair lagunya harus menarik, mudah diingat dengan irama kekinian, namun sekali lagi tidak menghilangkan jati diri musik daerah itu sendiri. Nah, jadi tidak ada menghilangkan itu. Aduh Bu, Pak, apa ya Cek Gaya galak nyengok di YouTube itu? Apa dia nyanyi lagunya lagu daerah? Tapi musik itu musik apa Pak? Musiknya musik gamelan dicampur dengan apa? Dengan musik-musik kekinian. Di genrenya itu dicampur nih Cek ini. Sampai wong bule itu angkat topi. Ini bahasa apa katanya? Itu lagunya kalau tidak salah lagu Sundo. Ini bahasa apa? Sampai wong asing tuh sampai ini. Sampai dia tuh apa jika nih? Ekspresinya luar biasa kok Cak. Mendengarkan irama musik dengan itu alat apa? Angklung dimainin, Pak. Angklung dimainin kayak gini. Aduh gamelan nyon juga, aduh yang gendang apa? Gendang ini ya, gendang Sundo itu ya, Pak ya. Kayak jaipongan itu ya, Itu menariknya Indonesia, itu menariknya Nusantara, dan menariknya kita Sumatera Selatan. Sayang kalau itu sampai hilang seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi lagu Cek Gaya tadi syairnya ini. Ini syairnya. Nah, kan ini kan pantun kalau nih. Sisir besak oi kanji tuo, awak biawak ngaku buayo, sisir besak nyelip di celano. Itu kan AA, ya kan? Nah, ngaku bujang di mano-mano. Nah, itu kan. Oi kanji tuo, kato wong tuo keladi, biar umurnya dak lagi muda, tapi kanjinya makin menjadi. Ya. Nah, di sini ada yang mana? Minyak doyong wangi melati, tampil rapi setiap hari, hobinya jawil sano jawil sini, awas terjawil bini polisi. Nah, ingat-ingat anak bini jangan ngaji setiap hari, banyak isolat, banyak ngaji. Karena umur dak lamo lagi. Karena umur dak lamo lagi. Karena sehat. Iya kan? Bukan cuma sekedar lagu-lagu baik, tapi bagaimana caranya menciptakan lagu yang punya nasihat di dalamnya tersebut. Kurang lebih seperti itu. Masih adakah? Gak ngerti lagi? Oke, nah ini dia Trik itu cara mudah belajar membuat pantun. Satu bait pantun yang lengkap selalu terdiri dari 4 baris atau larik, tidak kurang, tidak lebih. Kemudian harus mengenal yang namanya sampiran dan isi sampiran. Jadi sampirannya itu di pojok Bu Jadi kalau pantun itu biasanya pojok itu misalnya apa uji kita nih. Di pojok itu kita ngambil apa misalnya. Nah tadi cek yang ngorek-ngorek dikit tadi pantun tadi kayak dulu cek kayak baca ke. Ini pantunnya kaitannya dengan workshop kita Sago puluh apa ini bantingnya juga Iyo, ini apa lem biru. Lempar beli baru. Nah, pantunnya cek ini. Gadis cantik pakai kebaya. Kebaya dipakai cantik sekali. Alang kesenengnya hati Cek Gaya. Pacak bertemu di workshop kita hari ini. Akar. Jadi itu tadi kata Cek Gaya. Awalnya di pojok itu adalah sampiran. Pilihlah apa? Jalan-jalan ke kota Paris. Banyak rumah berbagis-bagis. Dek, biar kakak mati di ujung keris. Asalkan dapat adik yang manis. Wah, itu rayuan wong lamonnya itu. Kalau zaman dulu mungkin Pak, zaman kita dulu Ibu 4 kali 4 16. Sempat tak sempat harus dibalas. Ya dah. Sudah tahu apa dia? Bandung dulu baru Jakarta, senyumlah dulu baru dibaca. Itu nginget ke wong lamo dulu cak itu. Jadi tidak ada make apa SMS, make WA tidak kami dulu. Make surat Pak surat dikirim kaget. Kalau misalnya dia lahir di luar kota, pacak berapa hari kemudian baru sampai. Oh tapi alang kesenengnya, apalagi ada gambar-gambar bujang gadis itu Oh ada pantunnya jalan Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru dibaca. Udah terakhir juga 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat tolong dibalas. Itu cara wong lamo. Nah itu sebenarnya dari dulu kita tuh sudah diajarkan
diajarkan untuk tentunya mencintai budaya, terkhususnya pantun itu sendiri. Oke, bagaimana Pak Ferry? Aha, ada yang ingin ditanya? Silakan. Kalau ada yang ingin ditanya, ada door prize. Ini adalah door prize kita, kulkas 2 pintu pakai hordeng. Iya. Door prize-nya apa? Bagaimana mekanismenya? Silakan MC. Oh, dari Cek Gaya aja. Apa yang akan saya ejakan ini ya? Oke. Untuk door prize ini, ya, Cek Gaya kepengen dari sekarang boleh dikorek-korek dulu. Tolong buat 1 pantun, boleh pantun jenaka, boleh pantun nasihat. Nah, silakan. Awalnya sampiran dulu, Tapi yang paling utama, kita harus tahu dulu kira-kira apa isi yang nak kepengen kita sampaikan. Nah, kalau isinya udah tahu gitu, aku nak ngomong ini Cek Gaya. Nah, tinggal nyari kesampirannya. Nah, seperti itu. Itu mempermudah untuk membuat pantun tuh seperti itu ya Pak Ferry ya. Nah, jadi isi dulu kita tahu isinya nak apa, nyampe ke apa. Nah, baru ini alhamdulillah kaget katanya hadiah lainnya itu naik haji bila mampu. Iya. Jadi sementara ini kulkas 2 pintu 3 hordeng Iya. Oke, silakan dikorek-korek. Iya, kaget pas Cek Gaya yang mengenjukkan, pas Cek Gaya mengenjukkan mic, Nah, tolong dieja dijawab dengan pantunnya tadi, Pantun, pantunnya dibuat seperti apa? Boleh pantun jenaka, boleh pantun nasihat. Pakai bahasa Palembang jadi, bahasa Indonesia juga boleh. Apa bahasa kekinian juga boleh, Yang penting maksud tujuannya sama. Nah, kira-kira Cak yang cowok baju hitam itu kan misalnya ada cewek mano yang dikendai misalnya boleh. Buat pantunnya Cak mano kan? Buatlah juga. Agak Cek Gaya tanya. Cek Gaya ini paling seneng nyogol ke mic. Nah, aja gitu. Begeja jawabnya. Silakan buat pantun. Ini untuk berapa? 10. Oke. Jadi boleh temanya boleh nasihat, boleh pantun adat, boleh juga pantun jenaka. Yang nak lucu-lucu juga boleh. Iya, silakan. Ambil dulu. Ininya kalau untuk sampiran kita boleh, itulah tadi. Kalau yang namanya pantun itu, buat pantun itu, kita seorang yang tentunya berkaitan dengan buat pantun memantun ini, itu harus punya banyak kosakata. Jadi kita perbarui terus kosakata kita, terus belajar, terus membaca ya tenah. Dari baca dari ini kita misalnya ini nggak berita tentang apa, nama daerah apa itu bisa jadi pantun, bisa jadi referensi kita. Penambahan kosakata kita di dalam membuat pantun seperti itu ya. Yang di belakang jangan Cak Ida aja ya, nanti saya ejakan itu di belakang itu. Iya, saya nggak main-main saya. Tunggu Pak saya tunjukkan mic itu nggak Pak Cak Ida itu harus nyawab dianya. Iya. Pokoknya saya begeja lah dia uji saya kan. Dikohet lah dulu kira-kira pantunnya apa. Waktunya 3 bulan pengnamo ya lama ya Cik Gaya. Iya. Ibu-ibu ni jago biasanya kan masa zaman dulu tuh lah sudah jago dari dulu buat pantun tuh. Iya. Tadi Cik Gaya jalan-jalan ke kota Paris, nyingoklah rumah berbaris-baris. Dek, Dek, biarlah kakak mati di ujung keris, asalkan dapat adik yang manis. Wah, langsung kelepek-kelepek pecah iwak kuang banyu itu cewek tadi gasak yo. Nengeng pantun Cak itu tadi. Langsung ujung-ujungnya akhirnya jadian. Dia ni lah wong rumahku. Nah, langsung Cak itu biasanya. Cek Gaya ini ngomong Cak itu Cek Gaya, jangan-jangan pengalaman pribadi Cek Gaya ini Iyo. Kalau wong rumah Cek Gaya itu meduan malahan. Amen Cek Gaya suku pantun. Abdi yo ujinya. Punya bini banyak ngomong, datang laki berdiam
Oke. Apakah sudah? Sudah siap? Oke. Kaget Cik Gaya tunjuk. Tapi Cik Gaya nak rato nak adil. Tidak galakin. Pokoknya seluruh meja tu ada galo. Calon perwakilannya. Seluruh meja tu ada galo perwakilannya. Siap-siap baik. Kena galo. Sayang hadiahnya ni nah. Nah, lah disiap ke nah. Yo, kogetlah dulu. Okey, Cik Gaya tunjuk waktu 5 menit lagi. Siap. Kita tunjuk waktu 5 menit lagi. Bagaimana? Sudah kalah? Belum. Sikap baik. Okey, mana ini? Wakili boleh ininya. Okey. Iya. Sekarang karena ada yang sudah, kita minta ibu yang baju biru ini. Nah, beliaulah sudah duluan, Cik Gaya. Kita dengar ke pantun beliau. Ini kira-kira pantun, namanya dulu Bu. Siapa namanya Bu? Nama saya Komala. Ibu Komala. Oke. Bu Komala, pantun hari ini yang dibuat pantun apa Bu? Pantun apa? Nasehat. Ada yang nasehat. Ada kelakar betok. Ada yang pantun nasehat. Oke, silahkan dibaca ke Bu. Dua cuma Cek. Tak apa-apa. Oke. Ini buat galo-galo ya. Tap-tap Tanjung Atap, sebelahnya Tanjung Batu. Duduklah dulu mantap-mantap, kita balik nunggu jam 1. Uji Cik Gaya tadi tap-tap Tanjung Atap, sebelah sana dikit Tanjung Batu. Kita duduk di sini mantap-mantap, dengar lagi kopi bakal metu. Oh, dak puasa berarti ya, dak puasa. Lanjut. Oke, yang kedua, jalan-jalan ke Tanjung Lago, baliknya bawa kelapa muda. Sebulan penuh kita puasa, alhamdulillah penuh pahalo. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Tolong diinjukkan dulu ininya. Iya, diinjukkan dulu. Oh, sekalian aja. Oke. Satu ya. Oke. Ingat ke? Ibu ini sih kok sudah diajak pantun, Kita bereja lagi ke baiklah kalau begitu Perguso. Siapakah yang akan saya pilih Perguso? Ibu silakan Ibu, tolong pantunnya Ibu. Oh, belum. Ada anak-anaknya yang sudah? Sudah. Silakan mewakili. Iya. Siapa namanya sayang? Dari mana? Perkenalkan. Duduk. Iya. Perkenalkan, saya Aina Ramadhani. Saya dari SMA Muhammadiyah 3 Palembang. Pantun apa nih Aina? Pantun nasehat, pantun jenaka, atau pantun apa? Nasehat, Bu. Nasehat, silahkan. Tapi cuma satu. Boleh, enggak apa-apa. Oke. Pindang batin di pucuk meja. Akor. Dimakan sama kawan-kawan. Adat dan budaya harus kita jaga supaya harmoni dalam kehidupan. Wah, luar biasa. Nah ini yang Cik Gaya setuju. Jadi generasi muda tuh harus Insya Allah kalau misalnya lah sudah tertanam di dalam diri untuk yang namanya mencintai budaya, insya Allah ya. Oke, kita ke meja selanjutnya. Meja manakah yang akan saya pilih? Saya akan kemana? Ini alumni tempat saya kuliah dulu ini Cak ya. Saya minta perwakilan dari Anda. Silakan. Iya, silakan. Perkenalkan namanya, dari mana, asal jangan dari tadi jawabannya ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenny Amirizki dari Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Palembang. Silakan. Pantun apa nih? Nasihat? Pantun kelakar. Nasihat. Nasihat, boleh silakan. Ke pasar 16 beli songket. Songket halus, benangnya emas. Adat istiadat jangan diseke. Warisan leluhur wajib dijaga tuntas. Tangan dulu, luar biasa. Tapi pecahnya yang lanang juga saya pengen ya. Silakan yang lanang. Nah, yang cowok. Iya.
Karena dari tadi ke belakang ini Caida aja adanya. Ujinya apa? Ujinya saya tidak akan menunjukkan mic, ujinya saya menunjukkan saya mic-nya. Iya. Iya, silakan. Pantun jenaka. Boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Alfian dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Beli PMP di Palima. Cakep. Jangan lupa banyak kecuko. Percuma ada ngadal kecinto. Kalau samu adek jadi saro. Percuma ngandel kecinto kalau samu adek jadi ngajak saro ujinya, Iyo, tepuk tangan. Nasehat, tapi itu tadi nasehatnya kelakar betok, Oke, meja berikutnya. Sudah berapa tadi? 4. 4, Oke, yang 4 kaget siap-siap berdiri di situ. Siapakah di antara kalian yang akan saya pilih? Saya suka melihat kalian gugup. Oke, perkenalkan nama Anda. Perkenalkan, nama saya Nabila Agni dari Prodi Bahasa Indonesia. Bidadari. Ya, silakan. Makan pempek di bawah ampera. Cukonya pedas mak nyusnian. Rai kau cak artis ibu kota, tapi sayang gigi kau ompong nian. Dionyo cantik cak artis ibu kota. Sayang apa? Sayang giginya ompong galo. Ya, ala kesadisnya dek. Koluati. Meja Anda. Perkenalkan, nama saya Triwulan Andriani dari Universitas Bina-Dharma. Tidak cak 3 hari lagi lah kira-kira. Pergi ke pasar beli kemplang, singgah sebentar beli seluang. Katanya galak mukonya tegang, sekali ketawa langsung hilang. Oh, katanya apa? Meraihnya galak tegang, sekali ketawa langsung hilang. Uji cek kayak giginya yang hilang tadi. Nak maco juga? Boleh, coba silakan. Baik, perkenalkan nama saya Siti Mutmainah dari Prodi Bahasa Indonesia. Dari Universitas Bina-Dharma. Subuh-subuh azan berkumandang. Cakep. Angin musi sejuklah nian. Akor. Kalau nak hidup tidak sembarangan, dekatkan diri sama Tuhan. Ini namanya pantun nasihat. Aduh, sudah berapa? 6, 7 ya? Masih 3 lagi. Bapak dosen, Pak. Minta Pak tolong Pak. Anak-anaknya sudah kan Pak? Silahkan Pak. Iya. Nasihat ini. Pantun nasihat, kita dengarkan. Makan sahur lauknya ikan. Minumnya air penyejuk tuba. Tugas kuliah jangan lupakan. Ibadah lancar, sukses pun tiba. Wah, luar biasa. Ada lagi Pak? Ada kelakar. Kelakar boleh, boleh Pak, silahkan. Ikan hiu berenang-renang. Mencari makan di dalam selokan. Katanya mau lulus dengan tenang. Bangun tidur malah baru dikerjakan. Ini pesan untuk mahasiswa ini, dengar dengar tugasnya baru bisa dikerjakan lah sudah nak inilah nak apa uji kita nih deadline nih. Sudah berapa? 2 lagi. Masih 2 lagi. Oke, boleh. Namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Fiska Fabiola dari Prodi Sastra Inggris. Silakan. Ini kayaknya pesan buat mahasiswa semester akhir. Nah, lancarkan saja, ya. Buah markisa di pojok papan. Makannya bareng wasabi. Mahasiswa-mahasiswa semester 8, semoga wisuda tahun ini. Amin. Meja mana lagi yang belum saya peci ya? Ini nah belum. Kamu jangan cacaida kamu. Uji kamu dah jingok, cek gaya nih. Siapa nah? Bikin. Nah, lanjut. Perkenalkan nama Anda siapa?
Perkenalkan, nama saya Aldi Sautra dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Wah, benar, Aldi juga namanya artinya. Jalan-jalan ke Palembang. Di Palembang beli keranjang. Aha. Cak mana abang ndak terbayang, jingok adik pakai kerudung abang. Masuk, Pak Eko, masuk. Ada lirik-lirik. Oh, pantes. Oh, mak mana dak terbayang-bayang jingok adik kerudung abang depan matanya, nah langsung, nah. Ay, bolehlah. Ini lokak jadi kamu dua ini. Kita amin ke? Amin. Ngamin ke kalau singgahnya sudah? Sudah apa? Dipersilakan yang 10 ya. Iya. Dipersilakan untuk tegak di bucu sini ya. Iya. Ini bahasa kita ini. Tegak di bucu sini dipersilakan. Bapak, silakan Pak dosen, Ibu. Iya. Bapak Ferry juga dimohon untuk ke depan. Silakan. Yang tadi sudah ditunjuk. Pak Ferry. Tadi masih ada 10 ya. Silakan. Langsung ya Pak Ferry ya. Langsung maju galah. Maju. Ini yang kodong abang tadi. Agak enjo adek kodong abang agak tenang be. Iya. Oke. Wow, ternyata banyak juga ya. Agak bergeser ke kanan Agak mungkin. bergeser sedikit, iya. Oke, saya dekat Ibu aja, Bu. Kita jadi 2 wadek, Bu. Oke. Ya. Berfoto dulu. Oke, kita abadikan terlebih dahulu. Lebih merapat, siap. Cheese 1. Jika itu cuma hegan ya. Oke. Jempolnya. Kayak bebas. Oke, luar biasa. Bagikan silahkan Pak Ferry. Oh, bagi tugas boleh. Oh, CKS setuju dan kalau dosen pasti ngenjuk tugas biasanya. Iya. Kita menunjukkan ini ya. Oke. Kita tunjukkan sikat-sikat dulu ya. Iya. Bapak, diterima ya Pak. Oh, gimana? Oh, oke. Siap. Iya, siap. Silakan Pak Ferry. Oh, lagi. Lanjut. Iya. Barengan nama belum? Ya, nama. Oke, siap. Kue putu, biar buntu tetaplah bergaya. Wah, lanjut. Oke. Siap. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak, Ibu, terima kasih, luar biasa partisipasinya. Tepuk tangan untuk kita kalau-kalau, terima kasih adik-adik yang luar biasa ya. Ternyata bakat itu ada juga artinya. Karena saya kira bakat itu cuma ada di koreng aja, ternyata ada bakat lainnya ya. Salah satunya berpantun ini tadi. Oke, kita akan kembali setelah
yang berikut ini. Terima kasih banyak untuk segala perhatiannya. Pepatah bijak mengatakan, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Bubur somsom dimakan pakai kuah, pakai es batu. Cek Gaya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke studio 2. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Lydia Wulansari SHMSI atas materi yang inspiratif dan sangat menghibur para peserta yang hadir pada workshop hari ini. Adosi kok pantun untuk Cek Gaya. Oke. Denger ke radio, lagi muter lagu Batanghari 9. Irama lamo masih berjaya. Kelakar betok makin edop nian kalau dibawa ke langsung oleh Cek Gaya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Cek Gaya. Baik, kita move on dulu ke acara selanjutnya, yaitu sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Universitas Bina Dharma, di mana melalui sesi ini kami berharap adik-adik dari SMA dan juga SMK yang hadir dapat mengenal lebih dekat Universitas Bina Dharma sebagai kampus yang unggul, kreatif dan juga adaptif terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, mari kita panggil narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Muslimin dan Ibu Rahayu Amalia Mkom. Kami persilahkan. Halo. Halo. Hai. Oke, kalau saya bilang halo jawabnya hai. Kalau saya bilang hai jawabnya halo. Kalau saya bilang Universitas Bina Dharma jawabnya bermutu. Bisa ya? Oke. Halo. Hai. Hai. Halo. Universitas Bina Dharma bermutu. Boleh tepuk tangan buat kita semua di sini. Cek Gaya izin ya. Kalau tadi ada pantun, saya juga ada pantun buat Cek Gaya. Boleh? Boleh. Beli pempek sama Cek Gaya. Akor. Jangan lupa cukunya nambah. Artijo. Adik-adik kalau nak kuliah, Akor. jangan lupa daftar di Universitas Bina Dharma. Baca nian. Oke, izin Cek Gaya, Pak Ferry. Hari ini kami dari perwakilan tim PMB izin untuk memberikan sosialisasi kepada adik-adik dari SMK BSI dan SMA BSI serta SMK Muhammadiyah Palembang yang sudah datang pada hari ini. Nanti akan ada 2 sesi ya Kak Mimin ya. Ya, ada 2 Perkenalan sesi. dulu boleh? Oh boleh. Boleh. Tapi sudah dikenalkan tadi. Oh, udah. Oh, iya. Tapi saya ingin memperkenalkan nama asli Bapak di sini. Ya, Lee Min Ho kalau Oke. perkataannya. Iya. Jangan ngetahui ya, Cek. Cuman ini dari jalur, Cek. Jadi Cek ini ya, kalau Lee Min Ho yang dari Korea beda. Cek kami Cek kalau Kim Jong Un. Lagi ngebom dulu di sini, Cek. Oke, hari ini kita akan sosialisasi tentang PMB buat adik-adik SMK, SMA Muhammadiyah dan BSI yang udah datang. Terima kasih kesempatannya. Ibu guru yang sudah datang untuk mewakili juga terima kasih. Oke, slide berikutnya boleh langsung saja kita mulai. Nah, kita perkenalkan dulu di Universitas Bina Dharma kita memiliki 3 gedung perkuliahan. Ada Gedung Bukhari Rahman 1, yaitu yang kita untuk lokasi kita saat ini. Kemudian ada Gedung Bukhari Rahman 2 yang di samping SMP 15 ya Kak? Iya. 15. Kemudian Iya, silakan Bapak. ada juga Gedung Bukhari Rahman 3 Oke. yang di samping Puskesmas Pembina. Oke, Oke. next. Nah, untuk fasilitas kita alhamdulillah akses internet full wifi di mana-mana. Kemudian kelas kita juga sudah full AC. Setiap kelas itu sudah ada AC. Kalau nggak salah 2 atau 3 ya Kak AC kita Ya. setiap kelas ya. Kemudian komputer sudah lebih dari 500 unit. Ada lab, ada klinik kampus, sport massage dan next. Dan ada smart class yang ada yang jadi lokasi pertemuan kita pada hari ini. Kemudian juga ada sarana dan prasarana olahraga. Nah, Mbak Mimin ini ada di prodi olahraga ya? Iya, prodi olahraga. Makanya kelihatan agak Keker. enggak enak ngomong keker nanti. Lagi-lagi Cik Eri.
Oke. Iya, terus. Untuk fasilitas olahraga kita sendiri udah banyak, ada lapangan badminton, ada Iya, lapangan basket, ada bola voli, semuanya ada kecuali kolam renang. Sementara renangnya di Sungai Musi gitu. Kolam ikan ada Kak? Kolam ikan ada. Oke. Iya. Untuk perpustakaan dan e-library juga sudah ada, dan ada Bina Dharma TV. Ini tim BTV kita yang sedang melayani kita pada hari ini untuk layanan live ya kita hari ini di YouTube Bina Dharma TV, kemudian UBD Care, dan juga ada UKM. Nah, UKM kita ini setiap prodi itu ada ya Kak ya? Iya, semuanya ada. Terus apa tuh? Apalagi ini, banyak nih yang banyak banget fasilitas kita ya. Ada language center, smart class, ada lapangan basket, aula, dan lain-lain lah. Boleh banyak fasilitas kita di sini. Lanjut, boleh? Untuk unit pengembangan juga kita ada HKI Center, ada unit pengembangan karir, ada Tech Center, Pojo Statistik, Pojo Bursa, Pusat Layanan Psikologi. Mungkin ada yang pengen curhat tentang masalah psikologinya, atau kuliah tapi nggak tamat-tamat, pengen curhat. Jangan sampai stres. Kita di sini ada Pusat Layanan Psikologi, dan juga ada Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP. Oke, next. Alhamdulillah Universitas Bina Dharma merupakan universitas swasta pertama yang terakreditasi unggul di LLIT wilayah 2 di bagian Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung. Oke, lanjut. Ini ranking kita. Kita sebagai PTS terbaik melalui ada EduRank, ada lagi apa itu Kak? Gak kebaca saya Kak. Gak kebaca, banyak kalau prestasi Bina Dharma pokoknya. Udah banyak, ada EduRank, Unirank, dan lain-lain. Nah, kalau untuk pilihan kelas, kalau adik-adik di sini mau kuliah, kita ada regular A dan regular B. Apa bedanya Kak Mimin? Kalau regular A itu apa Kak? Kalau regular A itu yang kelas reguler kayak sekarang ini, mahasiswa yang kuliahnya pagi sampai jam 4 sore. Kalau yang regular B itu biasa disebut kelas karyawan sebenarnya. Cuman kita penamaannya nggak kelas karyawan, ada regular B gitu. Ya. Jadi kalau adik-adik di sini pengen kuliah sambil kerja, jangan khawatir, kita ada kelas regular B yang belajarnya hybrid ya Kak ya. Hybrid, dan kuliahnya itu sore. Ya, sore sampai malam hari. Jadi tidak mengganggu. Kalau kerjanya pagi, kalau kerjanya malam ya ganggu juga lah. Sama saja. Oke. Oke, next boleh. Nah, sekarang dibuka pendaftaran jalur non-RPL dan RPL. Kalau non-RPL itu murni adik-adik yang lulus dari SMA atau SMK, mendaftar ke jenjang D3 atau S1 di Universitas Bina Dharma. Nah, kalau jalur RPL ini Bapak masternya Pak, silakan dijelaskan Pak. Oke, jadi kalau saya bicaranya nggak sengebut Ibu Ayu ya. Ibu Ayu ngebut banget nih, lagi puasa nih, jadi takut ini sebentar lagi buka ini jam 12. Waktunya sudah makin mepet Pak. Iya, makanya sedikit saja. Jadi namanya RPL itu rekognisi pembelajaran lampau. Ini adalah jalur RPL yang terbaru, baru ya 4 tahun 5 tahun dibuka oleh pemerintah untuk memfasilitasi orang yang sudah bekerja, yang ingin kerja sambil kuliah, kemudian kuliahnya yang ingin cepat selesai. Jadi RPL ini adalah proses perkuliahan yang mengakui masa kerja seseorang untuk mempercepat masa studi dengan cara mengkonversi pengalaman kerjanya kepada mata kuliah yang akan ditempuh. Nah, ini cocok sebenarnya kalau yang Bapak Ibu guru tadi ya, yang mau melanjutkan ke S2 itu cocok sekali, ataupun yang sedang ada saudara-saudaranya yang sedang bekerja tetapi ingin kuliah, yang ingin cepat selesai tetapi tidak mengganggu jam kuliah, jam kerjanya, dan bagaimana kuliahnya itu bisa dipersingkat. Itu ada di Bina Dharma dengan melalui jalur RPL. Kalau yang S1 bisa hanya 2 tahun atau 4 semester, atau bahkan kalau yang pengalaman kerjanya banyak, yang lebih dari 20 tahun, 30 tahun sudah pengalaman kerja, itu bisa kuliah hanya setahun S1-nya. Kalau yang S2 itu bisa hanya 1 semester dengan pengakuan pengalaman kerjanya selama dia di tempat kerja. Jadi proses kerjanya cepat ini, kemudian ijazahnya ya, ijazahnya itu kalau di RPL itu ijazahnya legal. Jangan khawatir tidak legal, karena ini program pemerintah yang memang diakui dan dilaksanakan pada perguruan tinggi tertentu saja. Tidak semua universitas bisa menyelenggarakan ini, tapi Universitas Bina Dharma bisa menyelenggarakan. Jadi silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang punya saudara
yang ingin melanjutkan kuliah cepat selesai melalui jalur RPL itu di Bina Dharma salah satunya gitu, Pak. Oke, jadi bisa diakui dari pengalaman kerja ya, Kak, Iya, ya? pengalaman kerjanya gitu. Untuk syarat pendaftarannya seperti biasa harus ada ijazah SMA atau ijazah SMK. Tapi kalau misalnya ijazah belum keluar boleh pakai rapot ya, Kak, ya. Oke, kemudian transkrip nilai, KK KTP, akte kelahiran, materai, pas foto berlatar kuning. Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Nah, ini lebih lengkapnya nanti ada di website pendaftaran sih. Ya, nanti langsung dikunjungin aja website pendaftaran kita binadharma.ac.id/pendaftaran. Oke. Nah, biaya. Biasanya orang takut dengar namanya biaya itu. Nah, gimana kalau biaya di Bina Dharma ini? Biaya Mbak di Ayu? Bina Dharma insya Allah tergolong relatif lebih murah ya, Kak, ya. Iya. Karena kita di sini juga semuanya itu sudah jadi satu, tidak ada biaya tambahan lain. UKT ya? Sistem UKT-nya sudah UKT. jadi satu. Kemudian juga bisa dicicil sebanyak 4-6 kali ya kalau nggak salah ya. Ya. Kemudian juga ada promo kita sekarang, Kak. Masih ini ya? Iya, Oh, promonya kalau daftar oke, oke, sekarang dapat potongan 50% SPP dan 50% uang pangkal. Lumayan ya, Kak, Lumayan ya. lah, iya. Iya. Kalau Oke. uang Palembang nih biasanya seneng yang ada potongan-potongan Iya, tuh, Kak. apalagi beasiswanya banyak juga Nah, katanya di sini. beasiswanya ke kita di Coba sini kita banyak. lihat berapa ratus beasiswa yang ditawarkan Bina Dharma ini. Coba Kakak bisa langsung ke beasiswa. Kak Iqbal ke Iya. beasiswa, Kak. Ya, kalau ini teknis ini nanti nambah ngantuk dengarnya ini RPL ini. Langsung saja gitu. Apalagi lah anak jam 12 Iya, ini bentar ya buko kan jam 12. Dijelet-jeleti kita nih dari tadi. Cepetlah katanya itu. Iya. Nah, itulah makanya kan, Cik. Next. Terus. Nah, ini adik-adik. Biasa kita ada banyak, mulai dari beasiswa alumni, saudara kandung, anak kandung alumni, ada juga beasiswa dari alumni pondok pesantren, dan juga beasiswa anak guru, beasiswa gurunya sendiri. Mungkin ibu gurunya mau ikut melanjutkan ke jenjang S2, silakan daftarkan diri karena kita ada beasiswa guru. Oke. Banyak ternyata ini potongan. Ada lagi, Iya. Kak? Ada lagi dong. Nah, ini yang PNS, SN juga ya, yang P3K kalau yang mau lanjut ke Bina Dharma juga ada potongan. Iya. Lah PNS masih dapat potongan pula ya. Nah, BNS tuh padahal gajinya besar, Kak, masih tidak dipotong. Nah, Oke. terus juga ada beasiswa Sobat Media, ada beasiswa sebagai selegram dan influencer. Mungkin di sini adik-adik yang ada yang sebagai Langsung tawari sebelah ini kalau nak nambah gelar MM-nya. laju apa, Cek? Kita, Cek. Laju ya. Kalau nak nambah gelar. Pendaftaran Kak Ferry habis ini, Kak Ferry. Iya, gelar MM jadilah, Cek. Oke, lanjut apa lagi, Kak? Sudah cukup kayaknya, udah cukup Oke, sampai beasiswa nih. cukup. Oke. Kayaknya sepi banget, Kak. Boleh nggak kita ice breaking sebentar sebelum penutupan? Boleh. Boleh ya. Silakan. Oke, clue-nya adalah ikutin kata-kata saya. Oke? Oke. Awas hipnotis ini. Ayam, bebek, bebek, ayam. Bebek, ayam, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam, ayam. Ada berapa ayam? Iya, cuma satu yang konsentrasi ternyata. Oke. Oke. Mau dikasih apa ini? Kasih apa ya, Kak? Angpau, ya? apa ada nggak angpau? Ada, nanti Kak Ferry Oh, kasih oke, angpau. oke, ya. oke, angpau. Oke, halo. Hai. Hai. Halo. Universitas Bina Dharma. Bermutu. Oke, mungkin sekian gitu dari kita ya, Kak, ya. Iya, cukup. Tidak ada tambahan lagi. Terima kasih. Kami tunggu pendaftarannya di Universitas Bina Dharma. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Muslimin dan juga Ibu Rahayu Amalia Mkom. Acara selanjutnya yaitu sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan akan dilaksanakan penyerahan sertifikat haki kepada narasumber. Kami persilahkan Bapak Dr. Ferry Kurniawan MPD dan Ibu Lydia Wulandari SHMSI. Agak ke tengah dikit, ke tengah. Tetap stay di tempat.
Baik, dilanjutkan dengan foto bersama, stay di tempat Bapak, Ibu. Ya, dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu dosen dan juga para panitia, mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Bina Dharma dan juga Universitas Muhammadiyah Palembang, serta Bapak Ibu guru serta siswa-siswi dari SMA Muhammadiyah 3 dan juga BSI. Kami mohon kesediaannya untuk berfoto bersama. Silahkan untuk ke depan. Ada yang duduk kayaknya ya. Ada yang kodong abang, jangan lupa deh kodong abang. Aldi, tadi namanya Aldi, Cek ya. Iya. Cek duduk, Cek. Cek duduk, Cek. Berdiri saja. Ibu Yesi mungkin. Duduklah, Cik. Ibu guru. Pak Muslimin yang bajunya couple dengan Ibu Yesi boleh duduk di depan. Oh iya, Kak. Udah susah Iya, keluar ini, sama. Pak. Biru-biru semua. Saya biar nggak kelihatan. Ini nggak ayo adik-adik SMA dan juga mahasiswa-mahasiswi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Bina Dharma. Semua galo-galo. Gala-gala. Kita merapat-rapat saja. Gak apa-apa nyumpung-nyumpung, gak masalah ya. Atau berjongkok di depan. Cowok kayak yang cowok di sini aja ya. Cowok boleh jongkok. Aldi sini nih. Aldi kodong merah. Ya, cowok-cowok boleh ke depan, bercumpu di depan. Bercumpu, berjongkok. Terduduk, terdede di depan. Baik, terima kasih. Silakan untuk kembali ke tempat karena acara belum selesai. Mau dibantu adik-adik, Devri boleh dibantu untuk memindahkan kursinya kembali. Baik, hadirin yang berbahagia, kini tibalah kita di penghujung acara workshop keempat Festival Pantun Kelakar Betok Palembang bersama narasumber kita, Cek Gaya pada pagi hari ini. Akhir kata saya selaku MC mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh hadirin. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Saya akan tutup lagi dengan pantun. Bulan puasa, bulan yang mulia. Banyak amal, banyak pahala. Workshop hari ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah, semoga ilmu dari Cek Gaya jadi manfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.